Gua Probolinggo ingin mempertanyakan tentang Candi Jabung. Siap. Pada tahun berapa Candi Jabung dibangun? Candi Jabung ini dibangun pada tahun 1350 Masehi. Apa batur Candi Jabung dan di mana letak batur tersebut? Batur Candi Jabung ini terbuat dari batu. Nama batunya itu batu andesit yang terletak di dasar paling bawah. Siapakah yang membangun Candi Jabung? Candi Jabung ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit, tepatnya raja yang keempat yaitu Hayam Wuruk. Waktu itu Hayam Wuruk melakukan kunjungan ke Kadipaten Banger, tepatnya Kabupaten Probolinggo saat ini. Yang kelima, kenapa Candi Jabung didirikan? Candi Jabung ini didirikan untuk menunjukkan sebagai tanda bahwasanya raja itu pernah singgah atau pernah mengunjungi suatu tempat di wilayah kekuasaannya. Seperti itu. Kemudian kalau tujuannya adalah untuk menyimpan abu jenazah kerabat kerajaan pada waktu itu tujuannya. Candi Jabung itu berasal dari nama salah satu kerabat kerajaan yang ikut berkunjung pada waktu itu. Ya. Sebetulnya Candi Jabung ini sendiri, Desa Jabung ini asalnya bukan Jabung, akan tetapi karena ada salah satu nama dari kerabat kerajaan yang meninggal pada waktu itu Sejabung, maka disebutlah candi ini dengan Candi Jabung dan abu jenazahnya diletakkan di dalam candi ini. Oke. Apa fungsi Candi Jabung pada masa ini? Nah, oke. Fungsi Candi Jabung itu pada masa dahulu dan sekarang, Candi Jabung dinamakan dalam sejarah, dalam kitabnya Nagara Kertagama itu disebut dengan Candi Makam. Kenapa kok disebut dengan Candi Makam? Karena salah satu fungsinya adalah untuk menyimpan abu jenazah pada kerabat kerajaan yang sudah dibakar abunya, kemudian ditaruh di dalam kendi atau guci dan ditaruh di dalam Candi Jabung ini. Nah, kalau saat ini fungsinya adalah sebagai tempat wisata dan tempat kita mengenang sejarah kejayaan bangsa Indonesia, dan harus kita tahu bahwasanya Indonesia itu pernah jaya masanya dipimpin oleh kerajaan Majapahit. Pertanyaan ke-8, bagaimana upaya? Nah, upaya untuk melestarikannya tentunya banyak upaya-upaya yang harus dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang ada, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, dan juga stakeholder yang ada di desa. Kemudian masyarakat sekitar harus juga menjaga dan melindungi situs ini karena ini situs bersejarah, terutama kepada kita semua sebagai pelajar dan tenaga pendidik harus berpartisipasi untuk melestarikan tempat ini. Pertanyaan ke-9, mengapa candi dibentuk seperti itu? Mengapa candi dibentuk seperti itu ya? Lagi-lagi ini ada beberapa makna filosofi ya. Kenapa kok baturnya kok seperti itu? Ini menunjukkan sebuah kekuasaan pada masa itu. Kemudian ini makna filosofi dalam kehidupan kita. Bentuk seperti ini menunjukkan demi tahap bahwasanya kita mengarungi kehidupan ini harus step by step untuk mencapai puncak gitu ya. Jadi dari langkah pertama, langkah kedua, tahap ketiga dan seterusnya untuk mencapai tujuan seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan orang sekitar terhadap Candi Jabung? Pandangan orang sekitar terhadap Candi Jabung ini, mereka memandangnya, ada yang memandangnya ini adalah tempat keramat ya, karena dikaitkan dengan keyakinan atau mitos-mitos yang ada. Itu padahal sebetulnya ini adalah bukan tempat keramat, bukan tempat yang memberikan mitos-mitos tertentu, akan tetapi tempat ini adalah tempat bersejarah di mana pernah disinggahi oleh salah satu raja yang mungkin Kadipaten Banger. Sekian dari kami. Terima kasih atas video. Terima kasih juga, maaf untuk terima kasih atas pertanyaannya juga. Mudah-mudahan yang saya berikan pada kesempatan ini memberikan manfaat dan memberikan tambah ilmu. Jadi sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.